Oke, selamat malam. Saya Erdan Nawandaru dengan NIM 1030424000072 ingin mempresentasikan tugas maps arsitektur. Oke, kita lanjut saja mulai. Di bawah ini ada tabel yang menjelaskan secara mendetail arti dari setiap bagian yang terdapat pada tabel tersebut. Tabel ini merupakan representasi instruksi berupa machine code dalam format heksadesimal yang biasanya digunakan untuk arsitektur seperti MIPS. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu ada kolom kode, alamat instruksi, dan instruksinya itu sendiri. Nah, di kolom kode ini kita menunjukkan nomor atau label kode program. Di sini hanya terdapat nilai 1. Di sini ya, di tabel ini terdapat nilai 1 yang mungkin menandakan bahwa instruksi-instruksi berikut merupakan bagian dari program atau blok kode yang sama. Dan kebetulan saya juga memilih opsi 1. Nah, alamat instruksi. Kolom ini menunjukkan alamat memori di mana tiap instruksi disimpan. Karena setiap instruksi dapat instruksi pada arsitektur MIPS itu menggunakan 4 bit. Nah, alamat instruksi bertambah dengan kelipatan 4, ya misalkan 0, 4, 8, 12, sampai 16. Nah, hal ini penting untuk alignment memori sehingga CPU dapat mengambil instruksi dengan benar. Nah, di sini ada tabel instruksi. Kolom ini berisi nilai heksadesimal yang merupakan encoding biner dari instruksi. Nilai-nilai ini kemudian diurai menjadi decode oleh CPU untuk dijalankan perintah-perintahnya, perintah-perintah tertentu mau perintah. Nah, selanjutnya mari kita urai satu persatu instruksi dari tabel berikut. Nah, di sini ada instruksi 1, alamatnya ada. Ya, bisa dibaca alamatnya. Jenis instruksinya itu tipe AIR register yang memiliki format opcode 6 bit, RS 5 bit, RT 5 bit, RD 5 bit, dan SEM 5 bit, dan function 6 bit. Penguraian nilainya opcode 6 bit pertama. Nilai ini adalah 0. Artinya instruksi ini bertipe A. File register RS itu bit 25 sampai 21. Hasil decoding menghasilkan register 10. RT bits 20 sampai 16. Hasil decoding menghasilkan register 12. RD bits 15 sampai 11. Hasil decoding menghasilkan register 17. SEM bit 5. Nilai penggeseran shift amount sama dengan 0 yang berarti tidak ada pergeseran yang dilakukan. Fungsinya ada 6 bit terakhir. Nilai 0x2a 42 desimal yang dalam arsitektur MIPS mengindikasikan instruksi set on less than. Artinya instruksi ini membandingkan isi register 10 dan 12. Jika nilai di RS lebih kecil daripada di RT, maka CPU mengisi register RD dengan nilai 1, jika tidak diisi dengan 0. Dengan kata lain, perintahnya adalah set on less RD dulu, terus baru RS, kemudian RT. Ya, kita lanjut ke instruksi yang berikutnya. Ada instruksi 2 dengan alamat 4.0x019 1914.020. Jenis instruksinya juga ini termasuk instruksi tipe R. Penguraian nilainya opcode-nya 0, menandakan instruksi tipe R. File register RS hasil decoding menghasilkan register 12, RT-nya 17, dan RD-nya 8. SEM nilai 0, tidak ada pergeseran. Fungsinya nilainya 0x20.
yaitu 32 desimal yang merupakan kode untuk instruksi EDGE. Artinya, di sini instruksi ini menjumlahkan nilai yang terdapat pada register 12 dan 17, yaitu register RS dan RT. Kemudian, hasil penjumlahan tersebut disimpan ke register RD. Perintahnya yaitu add RD. Ya, sini ada bisa dibaca. Oke, di sini ada instruksi ketiga, alamatnya dengan 8 0x08000005. Jenis instruksinya itu tipe J, jam, yang memiliki format upcode-nya 6 bit, target address-nya 26 bit. Penguraian nilai bila dilakukan shift dan penghitungan nilai instruksi menghasilkan opcode dari nilai 0x08 yang bila diproses kemudian representasinya diatur dengan format 32 bit menghasilkan opcode bernilai 2 yang mempresentasikan perintah J untuk melompat jam. Nah, sini ada target address 26 bit, nilai 0x000005 dalam instruksi jam. Alamat tujuan dihitung dengan menggeser file target ke kiri 2 bit dan menggabungkan dengan 4 bit teratas di program counter PC, yaitu PC di program counter. Ini menghasilkan lama tertentu dalam memori. Ya, arti dari instruksi ini yaitu mengalihkan alur eksekusi program ke alamat tujuan yang dihitung dari file target tersebut. Dengan kata lain, program akan jump ke lokasi instruksi baru non-sekuensial dalam eksekusi. Ya, kita akan bahas ya. Instruksi nomor 4. Nah, alamatnya ada 12 0xAECB 0005. Jenis instruksi ini yaitu bertipe AI, immediate, yang umumnya memiliki format opcode 6, RS5 bit, RT5 bit, dan immediate 16 bit. Penguraian kode nilainya yaitu opcode nilai awal 0xAE. Bila dikonversi ke biner, bagian 6 bit pertamanya adalah 101011 yang dalam desimal adalah 43. Opcode 43 atau 0x2b adalah kode untuk instruksi SW, store word file register. RS-nya hasil coding menghasilkan register 22. Register ini berfungsi sebagai base alamat. Nah, RT-nya itu menghasilkan 11. Register ini yang isinya akan disimpan ke memori. Immediate bacanya menilai offset 0x0005, 5 desimal yang ditambahkan ke isi register 22 dengan menentukan alamat memori tujuan penyimpanan. Arti dari instruksi ini yaitu menyimpan atau menulis nilai dari register 11 ke alamat memori yang dihitung dengan menunjukkan nilai register 22 dengan offset 5. Dituliskan sebagai berikut. Di sini ada instruksi 5, yaitu ada 16,2 0x8ed 60006. Jenis instruksi ini merupakan instruksi tipe I. Immediate lagi. Penguraian nilainya yaitu upload nilai awal 0x8e dengan biner menghasilkan 6 bit pertama sebagai 100011, 35 desimal yang merupakan opcode untuk instruksi load word file register RS. RS-nya sini ada menghasilkan 22 sebagai base alamat dan RT-nya 22 juga yang akan menerima data yang di-load dari memori. Di mana di sini nilai offsetnya adalah 6 desimal yang ditambahkan ke nilai register 22 untuk menentukan alamat memori mana yang data word-nya berada. Nah, dari instruksi ini kita tahu artinya itu mengambil load data word dari memori dengan alamat yang dihitung sebagai isi register 22 ditambahkan 6
dan hasilnya ditempatkan kembali ke register kedua, dituliskan sebagai berikut. Ya, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tabel itu, interupsi ini menggambarkan bagaimana sebuah tingkat rendah mengontrol operasi yang dilakukan oleh CPU. Nah, interupsi SLT, set less than, membandingkan dua nilai yang menghasilkan satu atau nol yang berguna dalam pengambilan keputusan. Interupsi edge menjumlahkan dua nilai operasi dasar dalam aritmatika. Interupsi J, jam, memaksa perubahan alur eksekusi. Branching memungkinkan program untuk melompat ke bagian lain. Interupsi SW, menyimpan data ke memori, sering digunakan untuk mencatat hasil perhitungan atau menyimpan data sementara. Dan di sini ada interupsi LW, low word. Nah, mengambil data dari memori untuk kemudian diproses lebih lanjut. Selain itu, penyusunan alamat interupsi dalam kelipatan 4 dan pembagian bit yang dalam interupsi mencerminkan cara efisien komputer mengatur dan mengeksekusi perintah secara terstruktur. Desain ini memastikan bahwa setiap interupsi memiliki panjang tetap 32 bit dan bahwa semua operasi baik aritmatika, alur kontrol, maupun akses memori dihadirkan dengan cara yang seragam dan mudah dipahami oleh CPU. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.